Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Di dalam masyarakat Batak, ketika ada seseorang yang sudah berumur 70 ke atas dan seluruh anak-anaknya sudah menikah dan memiliki cucu dari semua keturunannya, maka dalam acara adatnya akan dilakukan adat Saur Matua. Ada satu hal yang berbeda pada acara Ulaun Saur Matua atau acara adat Saur Matua ini, di mana keluarga, kerabat, terkhusus anak-anak dan keturunannya, pahupu-pahupunya itu diharapkan tidak lagi bersedih atas kepergian orang tua yang sudah Saur Matua ini, dengan artian bahwa ketika seorang yang sudah tua dan memiliki cucu dari seluruh keturunannya meninggal dunia, maka itu adalah satu kebahagiaan dalam adat Batak. Ya, itu merupakan suatu kesempurnaan, sehingga kematian seperti itu tidak perlu ditangisi, tidak perlu disedihkan, tidak perlu terlalu dalam untuk berduka. Nah, sehingga pada acara adat Saur Matua itu biasanya diadakan gondang untuk menortor, menari dengan penuh sukacita. Tetapi kadang-kadang pengertian ini atau penafsiran ini itu disalahartikan oleh generasi zaman sekarang. Ya, generasi zaman sekarang mengartikannya itu dengan happy-happy, dengan kebahagiaan yang tak terkontrol, ya, seperti video yang baru saja viral ini yang terjadi di desa Siwaluampu, Hutagalung, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Mari kita saksikan videonya. Dalam video itu terdapat puluhan anak muda yang terdiri dari laki-laki dan wanita yang berdansa, berjoget dengan diiringi yang lagu viral sekarang, yaitu statue-statue. Ya, mereka berlompat, mereka tertawa, berbahagia di dekat jenazah yang sedang Saur Matua itu. Beragam komentar yang dialamatkan oleh netizen. Ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, seperti biasanya, ada saja yang setuju, ada saja yang tidak setuju. Menurut pengamatanku pribadi, hal tersebut sepertinya kurang elok, kurang pantas. Ya, boleh memang bersukacita karena yang meninggal ini sudah Saur Matua, yang meninggal ini sudah lengkaplah hidupnya. Dia sudah punya anak dan seluruh anaknya sudah melahirkan cucu-cucu untuknya. Jadi itu sudah memang lengkap. Tapi bukan berarti kebahagiaan itu kebablasan. Ya, kurang elok, kurang pantas melihat hal tersebut dilakukan ketika jenazah masih ada di rumah duka. Ya, kurang pantas, ya, kurang elok. Ya, karena memang mungkin itu perkembangan zaman. Ada yang bilang gak ada ubahnya dengan yang dilakukan kalau ketika Saur Matua itu pihak keluarga atau keturunan dari yang meninggal dunia ini manortor, menari Batak sambil mengelilingi peti jenazah. Tetapi hal itu adalah adat yang sakral, adat yang memang sudah dibuka oleh opu kita dulu, ya, adat Napinuka oputta si jolo-jolo tubuh. Jadi itu semuanya ada makna dan filosofinya. Tapi kalau dengan cara seperti yang terlihat dalam video tadi, tidak ada kesakralan di sana, tidak ada
makna yang kudus, makna yang suci dari hal tersebut, ya. Memang bahagia, tetapi bukan berarti rumah duka dijadikan seperti ngap, seperti diskotik, ya. Mereka berjingkrak, melompat, tertawa untuk menikmati kebahagiaan, seolah-olah tidak ada duka lagi di rumah itu, tidak ada lagi duka cita yang terjadi. Padahal sahur matua itu pun tetap meninggalkan rasa duka, kehilangan dari orang tua yang dikasihi. Jadi seharusnya memang adat Batak itu jangan diobrak-abrik, jangan diobok-obok, ya. Kalau memang di beberapa tempat hal itu tersebut diwajarkan, kita harus perbaikilah. Menurutku pribadi itu tidak pantas dilakukan pada saat ada jenazah di dalam rumah duka, tidak pantas, ya. Walaupun itu dilakukan oleh keturunannya, masa tidak ada sedikit pun rasa duka di sana, ya. Masa tidak ada sedikit pun rasa kehilangan di sana. Walaupun memang secara adat ketika sahur matua itu terjadi, itu memang kita tidak perlu menangisi, tetapi yang namanya kehilangan, yang namanya perpisahan, pasti ada rasa sedih, pasti. Jangan kita menjadikan sesuatu itu menjadi hal yang biasa, padahal hal tersebut bertentangan dengan adat istiadat Batak kita. Jadi kawan-kawan, itulah menurutku. Pasti ada pro dan pasti ada kontra, itu pasti. Tetapi sebaiknya kita kembali kepada kesucian dari adat Batak tersebut. Kita kembali kepada kesakralan dari adat Batak tersebut. Apa gunanya melakukan hal tersebut? Ya, berjoget, statue-statue di rumah duka, dimanapun jenazah masih ada di situ. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Ya, itu makanya ada yang namanya lagu yang terkenal di kalangan Batak, Somar lapatan hamu marende mahembas margondang molodung mateau. Ya, tidak ada gunanya hal tersebut. Jadi sebaiknya kita sebagai manusia yang masih hidup, yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah atau ditinggalkan oleh mendiang, kita melakukan perenungan diri. Ya, bahwa suatu saat kita pun akan seperti beliau itu. Kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan kembali kepada asal kita. Bukan di dalam dunia ini, kita kembali kepada Sang Pencipta. Itulah yang harus kita lakukan. Ada perenungan, ada sebuah penghayatan bahwa sebuah proses kelahiran pasti akan diakhiri oleh proses kematian. Jadi kalau dalam adat Batak yang ku tahu, sahur matua, menortor itu adalah dengan tujuan bahwa keluarga mendiang menganggap bahwa mendiang ini sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya di dunia ini dengan baik. Itulah artinya, sehingga bersuka cita menortor. Kalau dengan joget statue tadi, apa makna mendalamnya yang didapat? Yang ada sesuatu yang kurang etis dilihat oleh mata, sesuatu yang kurang pantas disaksikan oleh orang-orang yang melihat, apalagi di up ke media sosial. Ya, hal-hal inilah akan merusak adat Batak untuk ke masa yang akan datang. Hal-hal ini akan membuat adat Batak itu semakin bergeser dari awalnya, dari bonannya, ya, dari bagaimana opuk kita dulu membuat adat Batak ini dengan kesakralannya, dengan kesuciannya, itu akan dirusak oleh hal-hal yang seperti ini. Ya, hal-hal yang dianggap biasa sehingga menjadi dibiasakan dan lama kelamaan akan menjadi kebenaran, sehingga kita tidak tahu bagaimana sebenarnya keaslian dari adat Batak itu. Kita akan melupakan kesakralan, kesucian, makna filosofi dari adat sahur matua. Semua itu penuh makna, semua itu penuh filosofi. Jadi tidak boleh kita asal menggampangkan, kita tidak boleh asal mengiyakan, membenarkan sesuatu yang belum tentu benar, ya, belum tentu sesuai dengan adat yang diajarkan oleh Oputta si Jolo-Jolo Tubuh, belum tentu.
Jadi inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus merimangi, merenungkan, sehingga setiap perbuatan kita itu elok dipandang oleh orang lain. Kalau begini, maka adat Batak ini lama kelamaan akan menjadi olok-olokan oleh orang lain. Adat Batak ini akan menjadi semacam bulian bagi orang lain, ya. Dan tentu saja orang-orang yang melihat itu pasti akan menganggap bahwa adat Batak ini menjadi adat lelucon. Karena ketika ada hal duka di sebuah rumah duka, mereka berjoget ria, mereka tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak ada hal duka yang sedang terjadi di rumah itu. Nah, itulah dia. Jadi marilah kita melakukan adat Batak ini dengan kesuciannya, dengan kesakralannya. Jangan kita melanggar batasan-batasan. Ya, adat Batak memang fleksibel mengikuti zaman, tetapi jangan juga kebablasan. Karena menurut aku pribadi, apa yang dilakukan oleh muda-mudi dalam video tersebut kurang etis, kurang pantas. Masalah salah atau benarnya itu kembali kepada tetua-tetua adat, pribadi-pribadi masing-masing bagaimana menanggapi hal tersebut. Tetapi secara pandangan kemanusiaan, hal tersebut kurang etis dilihat. Kalau tadi menortor dengan menggunakan pakaian adat, mengelilingi jenazah seperti yang dilakukan oleh adat Saur Matua di suku Batak, itu penuh dengan kesakralan, penuh dengan makna budaya, penuh dengan kekayaan budaya dari Batak itu. Tapi kalau melihat seperti tadi, tidak ada kekayaan yang terdapat dalam video tersebut. Jadi itu kawan-kawan, menurutku semoga ini bisa kita perbaiki bersama-sama. Jangan lagi ada hal-hal yang kurang etis seperti ini. Masalah benar dan salah itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau menurutku, melakukan hal seperti itu di rumah duka itu sangat tidak etis. Demikian video ini kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam